Yang dipetakan tanah orang, tanah sendiri tak ada sepetak pun. Nggak ada. Peta ini berkaitan dengan desa tadi ya. Ketika ini ibaratnya perusahaan, masuk di sini, maksudnya perusahaan berada di dalam desa. Ya, mohon maaf kepala desa yang masuk penjara gara-gara menerbitkan sertifikat di kawasan hutan. Karena mereka memang nggak tahu memang. Pemerintah desa atau perangkat desa ketika tidak memahami atau tidak memiliki peta desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lagi berada di program cerita kita di Yayasan Gambut. Hari ini saya mengajak Zamher atau lebih dikenal Aril ya, nama betul. Lapangannya Aril Boril. Belum apa-apa ketawa. Tidak apa-apa. Oke. Mas, jadi ini kan ngobrol santai ya? Ya, ngobrol santai. Kita santai aja. Ini kan cerita kita. Nanti kaku gini pula gue ya. Cerita kita di Yayasan Gambut. Jadi saya sedikit perkenalkan. Nama saya Hamidi Setio Budi dan ini Mas Aril. Jadi cerita kita ini akan membahas mengenai peta. Peta apa kegunaannya dan bagaimana fungsinya akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Disclaimer dulu, jika nanti di obrolan kita nanti ada yang bermanfaat, ada yang ini silahkan diambil. Kalau ada yang salah ya mohon dimaklumi, tolong kasih masukan. Oke, kita lanjut. Kita obrolin tentang peta. Jadi gini Mas Aril, kita mulai. Udah ada berapa peta tanah Mas Aril? Peta tanahku ya. Kan tukang buat peta nih. Iya betul. Cuman bisa dikatakan ketika aku memetakan peta tanah itu bukan tanah aku aja Mas. Ya. Tanahku nggak ada kayaknya, belum ada Mas. Inilah. Tanah orang Mas, tanah peta Mas. Yang dipetakan tanah orang, tanah sendiri tak ada sepetak pun. Nggak ada. Oke. Jadi dari kapan nih Mas, kalau boleh tahu, memulai menggeluti masalah peta memetakan ini? Bergelut itu Mas ya? Iya, menggeluti ini. Iya Mas. Jadi kalau berbicara tentang berapa lama aku bergerak di bidang pemetaan gitu ya Mas, bahasanya gitu ya. Karena bahasa keren itu kan GIS. Ya. GIS Indonesianya. Itu GIS, kalau Indonesianya SIG. SIG. Sistem Informasi Geografis. Kalau GIS? Geographic Informasi System. Terbalik aja sih. Iya, dibalik aja Mas. Biar keren ya. Jadi Mas Hamidi namanya Hamidi kan, kalau berkeren ya balik namanya Mas. Hamida. Oke. Jadi Mas, kalau berbicara tentang berapa lama saya bergerak di bidang pemetaan ini, memang dari kuliah mungkin udah menggeluti bidang-bidang ini Mas. Karena memang jujur saya mendapatkan pembelajaran tentang pemetaan ini dan aku segitu sangat menarik bagi aku gitu lah ya, makanya aku fokus di situ. Mulai dari tahun sekitar 2008 mungkin Mas sudah mulai mempelajari itu. 2008, 2009, 2010 mungkin udah ada proyek kecil-kecilan mungkin di kampus dulu ya. Di kampus dulu waktu itu juga pernah ada teman-teman yang dimana di akhir kuliah itu mereka haruskan ada peta Mas. Buat peta? Iya. Tugas akhir? Iya, harus ada petanya. Karena kan terutama di perikanan, pertanian itu kan biasanya mereka penelitian itu kan bukan di kampusnya, bukan di labor atau segala macamnya, tapi di luar, di lapangan. Dan itu semuanya butuh peta. Ya, dan alhamdulillah aku dulu dapat uang rokok, makan di situ loh Mas gitu loh. Rokok juga? Merokok Mas, cuma nggak boleh merokok ya Mas? Boleh. Nggak boleh ya? Kita nggak boleh di sini, di cerita kita tidak boleh merokok ya. Oke. Harus diikuti. Tadi ini, apa sih yang menarik dari peta itu akhirnya untuk dipelajari lebih serius? Karena kalau sekilas ya, saya kan nggak tahu tentang peta ini betul. Saya lihat jelimet lah buat
bahasa Jawanya jelimet lah buat peta itu ada yang ditarik garis sana garis sini kok ini. Jelimet memang sih masih apalagi bagi teman-teman ibaratnya yang sangat apa ya, tidak memahami keadaan geografis ini Mas. Kita di mana, visi di mana gitu kan. Ya. Karena gini Mas. Bagi saya yang selalu menggeluti bidang itu, aku rasakan itu sangat asik itu Mas ya. Mantap, kita bisa menggambar jalan apa semacamnya itu hanya dari komputer ya gitu loh. Yang dibantu oleh foto udara gitu ya, seperti drone ataupun citra satelit gitu ya. Nah, jadi seolah-olah aku tuh berada di atas awan ini gitu loh, melihatnya. Apalagi scroll ini rumah siapa, ini rumah siapa gitu loh. Apalah ya, elang lah ya. Iya, yang burung elang lah ya, melihat ke bawah mencari mangsa. Siang hari gitu Mas, kluk gitu loh. Ya begitu Mas. Jadi itu tadi kan menyinggung masalah teknis. Bahwasanya peta bisa menggunakan dari komputer dari apa. Tapi setahu ya kalau itu kan sudah mengikuti perkembangan zaman. Aku pengen tahu aja nih, secara teknis pembuatan peta itu selain yang menggunakan langsung dari laptop, apakah dulu juga ada gambar? Pastinya kalau orang dulu gambar, tarik garis atau secara langsung ke lapangan. Nanti ini, itu gimana bisa dijelaskan? Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat suatu peta. Ya, yang jelas. Hingga ke modern ini ya. Oke, yang jelas Mas. Di saat kita butuh suatu daerah yang ingin dipetakan gitu lah ya istilahnya ya. Ya otomatis kita akan ke lapangan ini. Oh tetap wajib turun? Wajib ke lapangan, karena gini Mas. Kita ke desa kadang-kadang kan. Kalau lah orang yang akan kita ajak bicara ini ngerti dengan gambar yang kita lihat ini tuh, dia akan tahu Mas, oh ini tanah aku, di sini dia sampai ke sini gitu loh. Kadang-kadang mereka nggak ada yang nggak paham Mas. Ini di mana nih? Ini mana nih? Sampai gini nih beberapa kali gitu loh. Diputar. Putarnya 90 derajat. Nggak ngerti. Makanya agar lebih bagus juga, makanya kita langsung ke lapangan. Di mana Pak? Tanah Bapak tuh di mana? Kayak gitu. Oh di sana. Ya kalau dulu kita sering menggunakan GPS ya. Memang GPS ataupun kalau lebih dulu lagi kan orang mungkin kompas itu ya. Jadi kalau sekarang udah lebih canggih gitu ya Mas ya. Jadi makanya sekarang tuh GPS pun sekarang kita cukup menggunakan handphone kadang, tanpa harus kita pakai GPS pun, dan hasilnya nggak begitu meleset jauh Mas. Ya akurasi 3 meter ke bawah itu dapat masih gitu. Error ininya ya. Elevasinya. Oke. Menarik. Jadi kalau kita bicara mengenai peta ini berkaitan dengan desa tadi ya. Ya betul. Desa. Ini menarik. Tapi akan kita bahas setelah ini ya, segmen kedua. Kayaknya kita butuh kopi deh. Masa kosong meja kita nih? Oh iya, makanya tadi agak gini Mas. Cuma mantap kan, ngerti kayaknya gitu loh. Oke, Mas Sigit, tolong Mas Sigit. Kopi. Ya, Mas. Kopi apa ya? Kopi aja lah Mas, aku aren aja atau americano. Oh, americano aja, satu. Oke, informasi. Kita ini lagi mengadakan bincang-bincang ini atau cerita kita ini di kopinya kedai kopi Suwarna Bumi. Ya, ini salah satu unit bisnis dari Yayasan Gambut sebenarnya. Ini untuk meng-hire ini apa namanya? Bahasanya apa tuh sih? Jadi dari hilirisasi dari program. Nah, jadi desa yang menanam desa dampingan dari Yayasan Gambut itu menanam kopi, nanti kopinya itu akan dibeli oleh Yayasan Gambut sendiri ya, terus secara pemasarannya jadi tidak ada khawatir lah. Jadi petani-petani yang didampingi Yayasan Gambut itu akhirnya bermuara di sini lah. Oh gitu ya. Jadi kopinya kita kasih ke masyarakat untuk menanam, hasilnya langsung kita ambil lagi gitu. Ya, diambil lagi dan kita jual. Menarik sih Mas, menarik. Kopi shop seperti ini, dan juga ada yang packaging, tapi untuk di sini aja selalu kurang. Nah,
jual. Jadi ini Ya, juga kita jual ini. jual bin, Bibit, tapi yang- biji. Ya, biji bin tapi yang udah Bin udah di ini ya, tinggal ini ya, tinggal. Tapi sering kurang sih, lebih untuk sini aja kurang. Kayak mana kita Jadi mau yang dijual tuh Mas biji yang udah di roasting gitu. Ya udah di roasting. Nah, jenis kopinya sendiri itu Liberica. Liberica, Kopi misalnya? yang adaptif di lahan gambut. Ya tadi sempat baca nih Mas, ada ternyata Ya, tuh ya. saya juga baru paham nih Mas. Ternyata ada kopi robusta dan arabica gitu ya. Arabica, Nah di sini ya. aku tengok ada lagi satu lagi nih, Liberica. Ada 3 jenis ya. Bukan jenis baru, tapi ini ya Liberica itu memang tidak populer, tapi ini kita patut bangga ya. Kopi yang bisa tumbuh dan adaptif di lahan gambut. Di dataran Iya. rendah. Jadi Ya. tingkatan jenis kopi ini juga berdasarkan ketinggian itu ya. Jadi kalau Arabica, Robusta mungkin Arabica itu hanya di dataran tinggi dan Robusta bisa menyesuaikan tapi di mineral gitu kan. Ketika di gambut, nah inilah Liberica. Sepertinya kursi mau ke bawah terus nih Mas, kursiku Mas. Kita ganti, ceng sih. Oke, oh bisa. Oke, kita lanjut tadi. Oke Mas. Oke. Mengenai pentingnya peta di desa. Kadang kan tidak semua pemerintah desa ataupun masyarakat mengerti dengan peta desanya. Bahkan secara rencana pembangunan Oke. jangka panjang desa itu harus mengacu pada peta. Ya, menengah atau jangka panjang itu harus mengacu pada peta. Jadi mengetahui dulu potensi-potensinya, gimana arah pembangunannya. Sedangkan kita tahu bahwa desa adalah ujung tombak dari pembangunan negara kita gitu. Jadi peta itu menurut saya penting. Jadi bagaimana sih perannya peta itu nantinya untuk desa? Iya, bagus, pertanyaan yang bagus ya, dan saya juga sepakat dengan pernyataan Mas tadi yang menyatakan bahwa peta memang Mas, itu memang kita, walaupun kita tidak ahli di bidang itu, tapi kita memahami Mas. Itu penting Mas, karena gini Mas, saya kan sering keliling ke beberapa desa gitu kan, Ya. beberapa desa, terutama desa-desa yang di dalam desanya ada perusahaan gitu ya. Di sini ternyata tuh ada perusahaan Yang berdampingan nah, ini HGU ya. perkebunan sama konsesi HTI gitu ya. Sebenarnya gini Mas, di situ saya sering mendengar istilah begini Mas. Mas, katanya gitu kan, desa kami ini berbatasan dengan PTA. So sini apa Pak? Ini PT juga nih. Ya. Gitu kan. Jadi sempat ada di profil desa mereka tuh berbatasan dengan PTA, PTB, PTC gitu loh. Ya. Pak, jadi di sebelah tuh desa apa Pak? Itu perusahaan gitu loh. Desa apa Pak? Bilang gitu kan, sekali lagi nih. Ya. Itu perusahaan gitu. Pak, wilayah terkecil administrasi desa itu adalah desa. Ya. Sebagaimana tertuang di Undang-Undang Nomor 6 kalau nggak salah itu ya, tahun 2014 tentang desa. Ya. Wilayah administrasi terkecil itu adalah desa. Jadi tidak ada namanya desa berbatasan dengan perusahaan. Oh gitu. Yang ada itu adalah perusahaan di dalam desa itu ada, gitu loh. Karena gini loh Mas. Iya. Paham. Iya. Meja bundar ini itu adalah wilayah negara itu Ya, gitu ya. wilayah negara. Nah, terbagilah kepada desa-desa semua, desa-desa. Ada nggak satu wilayah yang tidak ada desa? Tidak ada kan? Semuanya desa. Ketika ini ibaratnya Ini perusahaan masuk di sini, maksudnya perusahaan berada di Berada dalam di desa. dalam desa. Nah, mau ini batas desa, tetap ini batas desanya. Jangan pula nanti di sini jadinya batas desanya gitu loh. Oke. Karena itu perlu juga sering aku kasih pemahaman kepada masyarakat bahwa seperti itu. Jadi Pak, ini perusahaan sebenarnya itu berada di dalam desa, entah desa Bapak atau desa tetangga gitu loh. Ya itulah masalahnya, kami selama ini membuat batas desa kami perusahaan katanya gitu. Nah itu tidak ada Pak, bilang gitu kan. Makanya karena begini Pak, karena nanti akan balik kepada berapa persen wilayah perusahaan yang masuk kepada wilayah desa Bapak gitu loh. Nanti akan ada tuh, entah program CSR-nya atau bagi via hasil kayu, entah apa namanya gitu namanya kan. Kan ada. Nah selama ini karena mereka tadi menganggapnya ini batas desa mereka, dia nggak ada hubungan sama sekali dengan desa. Jadi ini wilayah siapa gitu loh. Ya, padahal Itu dia. perusahaan ini masuk dalam Wilayah desa. gitu. Gitu. Jadi gitu Mas. Jadi makanya juga sering itu satu kasus ya. Kasus kedua, sebenarnya ini kita tidak akan berbicara tentang masalah ini salah siapa dan ini salah siapa gitu kan. Nah,
Meskipun secara desa lahirnya itu jauh lebih tua dulu dibandingkan umur perusahaan itu gitu loh. Nah, tapi kenyataan di desa, entah apa alasannya, apa masalahnya, yang jelas ketika perusahaan tiap tahun memperbarui RKT-nya, perusahaan akan terus menggarap sesuai izin mereka terima gitu. Ya gitu. Jadi di situ muncul beberapa pro dan kontra antara masyarakat juga. Oh Pak, perusahaan terusnya mengambil lahan kami gitu macam itu kan. Di satu sisi perusahaan benar, dan dia akan bergerak sesuai izin yang mereka terima gitu kan. Di satu sisi lagi masyarakat tak terima karena itu memang lahan dari dulunya udah dikelola oleh masyarakat kan gitu. Inilah mulai dari nenek moyang aku lagi dulu di sini lahannya gitu loh. Iya kan? Nah yang salah siapa dan nggak tahu juga yang salah siapa gitu kan. Yang jelas makanya di sini kasus ini yang perlu kita perhatikan adalah gimana caranya kita menyelesaikannya gitu loh. Menyelesaikannya. Bisa aja nanti duduk di perusahaan atau gimana apa gitu kan. Ada lobby-lobby lah gitu di perusahaan, bisa Mas sebenarnya Mas. Ada jalannya Mas. Jadi sorry nih Bang. Jadi kalau melihat itu kan seolah-olah adanya tumpang tindih. Iya betul. Padahal itu tidak. Secara perusahaan mendapat izin dan desa sendiri punya wilayah, sebenarnya punya wilayah sendiri. Apakah nantinya setelah ada peta bisa meminimalisir konflik? Ini kan kalau dibiarkan ini akan terjadi konflik nih. Nah, sebenarnya di mana izin itu sampai di mana? Batasnya di mana? Dan wilayah desa sampai di mana? Ya. Beberapa permasalahan yang konflik yang kedua tadi yang aku bilang tadi itu adalah pertama memang rata-rata perusahaan Mas memang jarang ngasih tahu ini loh peta kami. Mungkin mereka akan berpikiran akan terjadi konflik di awal gitu loh. Sebenarnya konflik pun di awal akan lebih bagus kan dibandingkan konflik terus-menerus gitu loh. Nah, akhirnya berprasangka perusahaan ini yang nyaplok karena rata-rata perusahaan tuh begini dia. Contoh kayak perusahaan kayu gitu ya, perusahaan kayu. Dia akan mulai mengolah lahan mereka tuh begini Mas. Ini adalah perusahaan yang sesuai didapat izin mereka. Di sini adalah hutan sebagian. Ini adalah masyarakat. Dia akan mengolah hutan ini yang nggak ada tuannya, ibarat itu bahasanya gitu loh. Kedolah terus sama dia gitu loh. Sampai masyarakat yang lama mengetahui perusahaan ini, ya inilah batas perusahaan mereka gitu loh. Hanya itu. Ketika perubahan RKT itu tahun itu kan mereka akan berusaha menggerus sesuai izin mereka. Masuklah ini kan. Oh, kena masyarakat gitu kan. Oh, kena masyarakat kan. Jadi menurut gini Mas, pemahaman tentang peta itu kita pun sebagai masyarakat juga harus paham sebenarnya itu loh. Paham peta, memahami itu. Karena juga dan itu juga kita bukan soal berbicara aku nggak mau tahu. Yang jelas nenek moyang aku udah di sini lama katanya gitu kan. Syukur kalau rumah kita tidak masuk ke dalam wilayah konsesi mereka. Makanya itu harus tahu. Jadi kalau mendapatkan peta perusahaan ini sebenarnya mudah sebenarnya gitu kan. Minta aja NGO, LSM banyak biasanya itu mengasih kan. Minta kalau kita mau paham kan, minta apalagi sekarang kan udah ada Apenza. Masukkan peta ke handphone gitu kan. Kita bisa ngelacak. Oh ini masuk apa nih perusahaan atau enggak gitu loh. Nah, apalagi satu lagi tentang status posisi kawasan hutan. Ini masuk apa sekarang ini ya? HP, HPT, APK gitu kan? Gitu. Betul. Itu ya. Makanya tahun berapa itu yang banyak itu kepala desa yang masuk penjara gara-gara menerbitkan sertifikat di kawasan hutan. Karena mereka memang nggak tahu memang status kawasan mereka apa gitu loh. Jadi ketika tanah si A dijual, dibuat sertifikat sampai ke sertifikat lah, itu kena ujungnya gitu yang ngasih ini kan. Coba seandainya Pak Kadesnya ataupun perangkatnya tahu, paham tentang tadi peta tadi itu, dia akan berpikir Mas. Oh ini kawasan hutan produksi nih, cukup sampai SKT ya, umpamanya gitu loh umpamanya ya. Nggak sampai ke sertifikat lah diurusnya gitu loh. Jadi kita harus paham Mas. Oke, boleh ngopi? Oke, siap Mas. Ngopi. Wes. Nah, ini kopinya Suwarna Bumi. Nah, di sini ada tertulis maklumat itu 2000. Kita tambah informasi ya. Ada 200 perak untuk penanaman pohon di kawasan hutan yang membutuhkan perbaikan. Bagus ini Mas. Nah, dukung terus perkembangan kami dalam gerakan menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan atau triple panen.
dari kopi kita pulihkan bumi, hashtag ininya. Ini Mas, habis kopi terbilang senang. Wah, iya. seru juga nih Mas ya. Kopi dulu, biar senang. Berarti habis dulu, berarti tunggu habis dulu Mas. Kopi dulu sedikit aja Oh, kita sedikit sudah aja. bisa senang-senang. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Mantap. Sip. Oke. Jadi gini Mas, kita lanjut. Ya. Jadi cukup apa ya? Berbahaya lah, ya cukup beresiko ketika jadi pemerintah desa, yang terutama pemerintah desa atau perangkat desa ketika tidak memahami atau tidak memiliki peta desa. Benar ya? Bisa dibilang gitu ya? Oh, sebenarnya gini Tidak Mas. memiliki peta desa. Sebenarnya gini Mas. Nah, Ada desa memang yang kutemukan, dia memiliki peta apa namanya, peta kawasan hutan, punya dia juga memiliki peta desa, nah. tapi nggak ngerti Mas. Oh, Ini nengok fungsi kawasan hutan, rumahku di mana nggak tahu gitu loh, di dalam peta ini tadi. tapi itu ada kayak mana cara untuk membacanya, cara ininya gitu? Sebenarnya ada cara untuk membacanya gitu kan. Cuman yang saat ini kan teknologi udah ini nih, Ya, canggih canggih kan. sebenarnya. Kita masukkan aja peta PDF tadi tuh ke Avenza, kita kan tahu Mas, kita berada di mana. Di mana? Heeh. Ya. Bawa aja, hidupin aja. Ini wilayah apa, ini wilayah apa. Itu kan seandainya yang udah punya peta. Ya peta, ya betul. Nah, makanya tuh ketika tidak ada punya peta tadi saya katakan ini kan beresiko akhirnya masuk penjara karena ketidaktahuan. Tanah yang ini harusnya tidak bisa keluar sertifikat dijual. Itu kan sebagai perangkat desa ini bukan menakut-nakuti kepala Bukan, desa iya, kan betul. gitu kan. Tapi sebaiknya gitu kan desa jika tidak ada peta harus punya peta dan memahaminya. Nah, petanya kan gitu. Betul. Ya gitu. Betul. Nah, jadi gini Mas, bagaimana perangkat desa atau pemerintah desa bisa memiliki peta? Bagaimana caranya? Iya. Kadang kan kita nggak tahu ya apakah pemerintah daerah itu ini memberikan ini peta kalian, ini peta desa ini, ya kurang tahu juga gitu kan. Iya. Karena melihat ada pergerakan beberapa NGO itu ada membuat peta partisipatif melibatkan masyarakat ini ada pelatihan seperti itu. Apakah ya jadi saya bertanya-tanya nih, apakah pemerintah daerah itu tidak memberikan ini loh peta kawasan kalian? Nah, itu bagaimana caranya Mas? sebenarnya ada ya, setiap provinsi ya di daerah itu ada dibentuk namanya tim TPPP apa lupa juga. Pokoknya tim itulah yang akan nanti memverifikasi Ya. batas desa. Nah makanya mungkin mereka juga banyak ini ya kesibukan mungkin ya dengan pekerjaan masing-masing, karena ini Mas, tim ini terbentuk dari beberapa dinas yang diambil orangnya untuk sebuah tim gitu loh. Makanya tim TPP, lupa namanya gitu apa gitu kan. Yang jelas makanya bilang saya juga sering ke desa itu sering menyampaikan bahwa kita perlu Pak peta desa. Kita nggak punya Pak, kata kita. Ayo kita buat sama-sama. Siapa orang-orang tua di sini yang tahu batas desanya di mana? Kan selama ini kita hanya ngomong, oh di dusun A ini tandanya itu batas desa, tapi mana buktinya gitu kan? Ya. Makanya saya sering mengajak tuh, ayo Pak kita melakukan pemetaan desa. Nah itu ketika sudah melibatkan semua unsur, Ya. itulah namanya pemetaan partisipatif. Ya, partisipatif. Saya Dari kan, Oke, sudah terbentuk berdasarkan partisipatif masyarakat. Apa yang membuat peta ini mempunyai badan hukum? Atau Nah. apa? Bagaimana itu, Pak? Ya makanya ketika barang ini tadi udah jadi gitu kan. Nah, tinggal kita undang tim tadi itu, tim Ya. lupa namanya Mas. Ya, Memang ini pokoknya tinggal tim layak dari- dipikat aja ya. ya, di desa. Itu kita undang macam itu kan, dia yang akan menentukan keabsahannya gitu Pak. Keabsahannya. Barulah diusulkan ke kabupaten, provinsi gitu loh. Itu ya. Oke. Mungkin itu obrolan kita ya, Bang. Lumayan apa ya? Bagaimana pentingnya peta itu di desa? Sebenarnya banyak sih peran peta tuh digunakan untuk apa ya, Bang? Untuk pemanfaatan peta tuh. Misalnya di pertanian juga ada ya kan? Menentukan jenis tanah apa macamnya. Peta untuk di kawasan industri menentukan Iya, betul. jalur lalu lintas.
terus kesediaannya. Untuk Itu. ini juga kita sering gunakan untuk mangrove, gimana aja yang apa namanya perubahan garis pantai kan. Ketika dalam rentang tahun-tahun sekian perubahan garis pantainya udah berapa meter gitu kan, ini kan udah perlu diperhatikan nih. Nah, ini kita contohnya. Sebenarnya untuk melakukan tindakan ke depannya. Iya, betul. Bagaimana peta itulah gunanya peta ya. Betul. Kita merencanakan bagaimana nanti Dalam sebuah program. menyelesaikannya. Oke. Betul. Mungkin cerita kita itu cukup sampai di sini. Jika nanti ada saran atau mau bahas apa kita di cerita kita atau mau undang siapa, menghadirkan apa, silahkan komen di channel Yayasan Gambut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.